Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Radical Destruction Bringer. Disingkat RDB aja biar lebih mudah nyebutnya. Dia adalah musuh utama di series Ultraman Gaia. Sebenarnya ini udah lama banget di request, tapi baru sekarang bisa gue buatin. So langsung aja kita bahas Radical Destruction Bringer. Sekalian agennya lah kita bahas juga. Dalam bahasa Jepang, RDB disebut Kongen Teki Hamesu Soraitai, atau dalam bahasa Indonesia disebut pembawa kehancuran. Dia adalah musuh utama di series Ultraman Gaia. Jadi dialah yang selama ini membuat kekacauan di bumi. Tapi RDB nggak pernah memperlihatkan wujud aslinya sampai series Ultraman Gaia tamat. Yang muncul di bumi hanyalah bawahannya. Namun berdasarkan perkataan Deathbringer, RDB itu makhluk hidup. Dari ilustrasi XIG, wujud dia tuh kayak gini. Kekuatannya pun nggak tahu sebesar apa. Harusnya sih kuat banget karena punya bawahan yang banyak banget. Tempat tinggal antagonis Gaia ini pun nggak diketahui. Sempat ada anggapan RDB berasal dari Nebula M91, tapi ternyata itu hanya tempat tinggal COV, Pazuzu, dan beberapa makhluk lain. Yang jelas bukan tempat tinggal RDB. Gamu dan Fujimiya menentang penyerangan itu karena bagi mereka makhluk di M91 tidak bersalah. Lalu apa tujuan RDB menyerang bumi? Deathbringer mengatakan demi kedamaian alam semesta. Jadi sama kayak motif Delacion lah. Udah gua bahas juga. Cek aja videonya di channel ini. Jadi RDB menganggap manusia seperti virus jahat yang menginfeksi alam semesta. Makanya manusia harus dimusnahkan. Jadi dia menyerang bumi targetnya manusia aja, bukan yang lain. Tapi RDB akan menghancurkan apapun yang menghalangi, baik itu kaiju ataupun Ultraman. Jadi RDB sebenarnya pelindung alam semesta. Tujuan dia baik. Tapi siapa juga yang terima dimusnahkan? Terus ada fan teori yang mengatakan kalau RDB aslinya adalah manusia dari masa depan. Dia udah tahu manusia bakal seperti apa, makanya di masa sekarang pengen dimusnahkan. Tadi kita udah tahu siapa itu RDB dan apa tujuannya menyerang bumi. Dia emang nggak pernah terlihat, tempat tinggalnya pun nggak tahu di mana, tapi bawahannya ada banyak banget. Bawahan di sini ada agen dia langsung ataupun makhluk yang cuma dimanfaatkan untuk menyerang bumi. Kita bahas dulu agen yang punya pengaruh besar di series Ultraman Gaia. COV adalah makhluk yang berasal dari Nebula M91. Sejatinya mereka bukanlah makhluk jahat. Mereka hanya dimanfaatkan oleh RDB. Dia membuat seolah manusia adalah ancaman mereka dan membuat COV secara sukarela menyerang bumi. COV pertama kali muncul di episode 1 lewat sebuah portal misterius. Lalu ada beberapa lagi yang datang, seperti COV2 lengkap dengan anak-anaknya yang muncul di episode 10, dan ada Super COV yang muncul di episode 44. Nah, ini kejadian manusia menyerang M91. Jadi bagi COV makin kelihatan nih kalau manusia emang berbahaya. COV juga punya pesawat yang membawa koloninya, yaitu Versailles, yang panjangnya mencapai 800 meter. Agen selanjutnya ada Mezard yang sangat ahli membuat ilusi. Dia juga berasal dari M91. Muncul pertama kali di episode 4, bentuk pertamanya seperti ubur-ubur, disebut Primal Mezard, dan banyak sekali jenis lain yang muncul. Ada Psycho Mezard 1 yang muncul di episode 13, lalu ada Psycho Mezard 2 yang muncul di episode 19. Dia menciptakan sosok ilusi yaitu Lilia, dan terakhir ada Queen Mezard, leader semua Mezard yang pernah muncul. Dia mencoba merayu Fujimiya agar mau bergabung dengan RDB. Karena dia nggak berhasil, dia pun menciptakan Phantom Ultraman Agul. Endingnya ya dia mati. Mezard juga menjadi dalang kenapa Fujimiya memusuhi manusia. Ternyata dia memasukkan virus ke komputer krisis. Berikutnya ada Pazuzu. Monster ini sama kayak COV, sama-sama dimanfaatkan RDB. Dia juga berasal dari M91. Ada dua Pazuzu yang muncul di Ultraman Gaia. Pertama muncul di episode 22, dan ada Super Pazuzu yang muncul di episode 44, datang bersama dengan Super COV. Selanjutnya ada Deathbringer, salah satu bawahan RDB yang paling dipercaya. Dialah yang menjelaskan tujuan dari bosnya itu. Deathbringer punya dua bentuk. Yang pertama mirip dengan Buddha, karena emang referensi desainnya dari situ. Lalu ada bentuk kedua yang merupakan bentuk asli. Form ini disebut Zebubu. Deathbringer muncul di episode 47 dan 48. Dia mencoba merayu Fujimiya agar mau bergabung dengan RDB. Tapi karena ditolak, dia pun ke bumi, meminta para Ultraman keluar. Keterlibatan Deathbringer nggak cuma itu aja. Deathbringer adalah pencipta metal organisme. Ada Apate yang diciptakan untuk melawan Gaia. Lalu ada Alguros atau Fake Ultraman Agul yang diciptakan untuk melawan Agul. Dan terakhir ada Memos. Jiwa makhluk ini sebenarnya virus komputer krisis yang sebelumnya ditanam oleh Mezard. Tapi akhirnya dia punya tubuh sendiri
sendiri. Setelah menyerap sisa tubuh Apate dan Alguros, Memos juga dikenal sebagai fake Ultraman Gaia. Selain metal organisme, Deathbringer juga menciptakan kaiju magnetik, yaitu Mokian, yang panjangnya lebih dari 300 meter. Dan untuk mengalahkannya, XIG sampai mengorbankan areal base. Berikutnya ada robot yang digunakan untuk mengatur alam bumi. Ada 3 robot nih. Pertama ada Tenkai, yang bertujuan untuk membersihkan atmosfer. Lalu ada Enzan yang bertujuan melelehkan es, agar penghuni di masa depan tidak masuk ke era atau zaman es. Dan yang terakhir ada Shinryoku, yang bertujuan untuk menumbuhkan tanaman. Berikutnya ada Zogu, dialah final boss Ultraman Gaia. Zogu merupakan bawahan RDB yang sangat kuat. Dia memiliki 2 bentuk. Pertama bentuk seperti malaikat, dan bentuk aslinya seperti kaiju, tapi gede banget sampai 600 meter. Zogu punya bawahan yaitu Dobishi, yang jumlahnya pun banyak banget, menutupi bumi sampai nggak ada cahaya matahari. Mereka juga bisa bersatu menjadi kaiju, yaitu Kaisar Dobishi. Terus ada Fishman, sosok seperti hantu yang berkeliaran di kota. Fishman mati saat Zogu muncul. Dobishi yang dilawan Gaia dan Agul juga dikalahkan sama Zogu nih, seolah dia memberikan pertolongan. Tapi setelah itu dia malah menghabisi Gaia Agul, terus pergi gitu aja. Tujuan dia melakukan ini adalah membuat manusia putus asa. Tapi ya namanya juga bukan MC, Zogu pun akhirnya mati juga. Gakuzo muncul di Ultraman Gaia Gaiden. Dia merupakan bawahan RDB yang tinggal di bawah laut. Gakuzo menyerang dunia bawah laut dan mengirimkan bawahannya yaitu Byakuhe. Singkatnya, para makhluk bawah laut memberikan cahayanya agar Gamu dan Fujimiya bisa berubah menjadi Ultraman lagi. Bisa ditebak bagaimana nasib Gakuzo? Ya sama aja kayak yang lain. Oke, tadi itu agen atau bawahan RDB yang menurut gua punya pengaruh besar di Ultraman Gaia. Ada 7 agen, lengkap dengan bawahannya ataupun ciptaannya. Sekarang kita bahas bawahan RDB yang paling muncul 1 episode doang, intinya nggak banyak pengaruh lah. Pertama ada Antimatter yang muncul di episode 14, bentuknya kayak bintang laut. Terus ada Billbots. Terus ada Bleedbloods, apa ya namanya? Terus ada si burung satu ini yang muncul di episode 45. Dia merupakan ciptaan RDB. Selanjutnya ada Ganki, kaiju bermata banyak yang membuat Gaia kena mental. Dia muncul di episode 6. Terus ada Izak yang muncul di episode 43. Dia awalnya adalah kloningan harimau yang udah lama banget punah, tapi RDB membuatnya menjadi kaiju. Izak lalu dendam kepada manusia. Dia pun menghancurkan kilang minyak karena di masa lalu harimau itu punah karena lingkungannya tercemar minyak. Selanjutnya ada Satan Bizor yang muncul pertama kali di movie Ultraman Gaia Battle in Hyperspace, tapi itu cuma acara TV di dunia lain. Kemunculannya di series Ultraman Gaia ada di episode 42. Satan Bizor merupakan ciptaan RDB. Dia bertugas untuk mencari pengikut, makanya di awal kemunculannya dia menggunakan wujud mirip Gamu. Di episode yang sama ada kemunculan Bizorm, masih satu ras dengan Satan Bizor. Identitas aslinya adalah anggota Alchemistar yang memulot ke RDB, dan jadilah dia Bizorm. Selanjutnya ada Pasge, robot yang muncul di episode 40. Terus ada Kijiro Mato yang muncul di episode 31. Dia adalah manusia kuno yang merupakan seorang penyihir. Berikutnya ada X Savarga, kaiju yang muncul di episode 36. Dia punya minion yaitu Small Savarga yang digunakan untuk menyerang lawan. Lalu ada Sigma Zuigul yang muncul di episode 41. Tujuan dia dikirim adalah untuk menculik Gamu. Hampir berhasil, tapi sialnya dia, Fujimiya malah mendapatkan kekuatan Agul. Dan robot ini pun akhirnya dikalahkan oleh Agul. Lalu yang terakhir ada Zorium, muncul di episode 26. Ukuran Zorium gede banget ya. Bahkan kepalanya aja bisa menelan Gaia. Dan tubuhnya nggak pernah kelihatan. Gue penasaran juga sih gimana bentuk aslinya. Mungkin setara Zogu form kedua. Zorium datang ke bumi setelah Gamu dan Fujimiya sekarat akibat pertarungan mereka sebelumnya. Tujuannya sih biar nggak ada yang menghalangi. Ternyata Fujimiya malah tobat dan memberikan kekuatannya kepada Gamu, sehingga Gaia punya form supreme dan Zorium pun kalah di sini. Nah, jadi itu dia pembahasan RDB, musuh utama di Ultraman Gaia. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tinggalnya di mana, dan seberapa besar kekuatannya. Tapi dia punya tujuan yang baik. Dia bertujuan untuk menjaga alam semesta dari makhluk yang dianggap membahayakan, termasuk manusia. Semua bawahannya juga udah kita bahas nih, walaupun nggak sesuai urutan kemunculan. Kalau ada agen yang ketinggalan, tambahin sendiri. Jadi bisa aja gue lupa. Dan kalau ada informasi yang salah, koreksi aja. Sekalian kita diskusikan juga, sebenarnya siapa itu RDB? Kan tadi ada teori kalau RDB adalah manusia dari masa depan. Apa jangan-jangan dia Noah di masa depan yang sekarang berubah jadi jahat karena nggak suka sama manusia? Kalau iya, wah mind blowing banget.
Oke, kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua prayoga65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.